Perkenalkan, nama saya Pusaka Lima dari kelompok 8 kelas AK4303. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama. Pertama, abstrak. Abstrak artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan film streaming terhadap perekonomian Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang penulis ini karena Indonesia adalah salah satu negara yang banyak menikmati layanan film streaming secara ilegal. Meskipun pemerintah telah memblokir beberapa layanan film streaming Indonesia, tetap saja banyak pemilik situs nakal yang melakukan pindah-pindah URL untuk membuka layanan film streaming secara ilegal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Layanan film streaming merupakan layanan yang menyediakan streaming film layar lebar dan sejumlah serial televisi yang berkualitas melalui berbagai perangkat seperti televisi, komputer, dan handphone dengan menggunakan media internet. Layanan film streaming dapat dinikmati secara langsung dengan membuka situs resmi atau menggunakan aplikasi seperti iFlix, Netflix, dan lain-lainnya. Sejak adanya layanan film streaming, membuat penikmat film layar lebar semakin lebih praktis, sehingga berubah menjadi pilihan utama. Biaya berlangganan bulanan pun lebih murah. Selain itu, mudah untuk menikmati film streaming dan bisa diakses di berbagai perangkat. Layanan film streaming mulai merajalela, lantas membuat jumlah penyedia film streaming kian berkembang pesat, sehingga menggeser media konvensional. Hal ini dapat merugikan berbagai pihak dan berdampak buruk bagi kegiatan bisnis. Hal ini juga menjadikan alasan utama penulis memilih topik artikel ini. Maka, langkah yang dilakukan oleh Kominfo adalah menerapkan pemblokiran di berbagai layanan film streaming ilegal di Indonesia. Dengan ini, dapat memberikan dampak positif terhadap industri kreatif di Indonesia. 2. Batasan masalah. Agar tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang telah direncanakan, maka penulis memfokuskan permasalahan yang dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan tentang pengaruh, kondisi, dan tindakan pemerintah terhadap layanan film streaming. 3. Rumusan masalah. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka menulis merumuskan rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana kondisi layanan film streaming di Indonesia. 2. Bagaimana pengaruh layanan film streaming terhadap perekonomian Indonesia. 3. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap layanan film streaming di Indonesia. 4. Tujuan. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka penulis memberitahukan tujuan. 1. Mengetahui bagaimana kondisi layanan film streaming di Indonesia. 2. Mengetahui bagaimana pengaruh layanan film streaming terhadap perekonomian Indonesia. 3. Mengetahui bagaimana tindakan pemerintah terhadap layanan film streaming di Indonesia. 5. Metode penyusunan. Metode penyusunan artikel ini menggunakan studi literatur yang disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Penulisan ini diupayakan agar saling terkait satu sama lain dan sesuai dengan topik yang dibahas. Pada tahap studi literatur, penulis mencari informasi di internet. Pada tahap ini pula, penulis mencari referensi tentang pengaruh layanan film streaming di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputri Arsalia. Di sini saya dari kelompok 8 akan menerangkan tentang kajian pustaka dari artikel pengaruh ekonomi terhadap film streaming. Di bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat film streaming. Film streaming adalah film yang dapat diakses menggunakan jaringan internet. Bisa berupa online atau daring dan bisa juga offline atau luring. Keuntungan yang didapat dari film streaming adalah yang pertama, dapat menghemat waktu, kedua, dapat menghemat uang, dan ketiga, dapat mengisi waktu luang dengan hiburan film streaming. Tetapi, sekarang sudah banyak terdapat situs layanan film streaming gratis yang bersifat ilegal karena melanggar hak cipta dalam film. Dari sisi pembuat film, kerugian yang didapat dari layanan film streaming gratis adalah menurunnya persentase keuntungan yang didapat dari film tersebut. Dari segi hukum, layanan film streaming gratis sudah melakukan pelanggaran hukum di dunia perfilman, yaitu berupa pelanggaran hak cipta dan juga hak kekayaan intelektual. Hak cipta yang dimaksud adalah skenario, skrip, naskah, buku, lagu, dan video yang terdapat di film tersebut. Dan juga ada hak kekayaan intelektual berupa merek. Untuk mendapatkan hak cipta dan hak-hak kekayaan intelektual, harus melakukan tahapan agreement atau perjanjian untuk mengurangi resiko secara hukum. Contoh situs layanan film streaming gratis di Indonesia adalah LK21 dan juga Indo XX1. Tetapi, layanan tersebut sudah ditutup oleh pemerintah melalui Kominfo di awal tahun 2020. Situs tersebut sudah meraup keuntungan 80 juta dari iklan yang dipasang di situs tersebut dan juga jumlah pelanggan yang sudah singgah di situs tersebut. Di bagian 2, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hukum yang berada di dunia perfilman. Hukum yang berlaku untuk pelaku penggandaan dan juga penyebaran suatu karya secara tidak sah dalam hal mendapatkan keuntungan ekonomi dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga Pasal 113 Ayat 4 tentang ancaman pidana pembajakan yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan juga denda paling besar 4 miliar. Adapun aturan sisi hak moral dari pembuat situs adalah mencantumkan namanya atau nama samaran di salinan pemakaian ciptaannya. Tidak hanya pelaku penggandaan dan juga penyebaran suatu karya, seorang pengunduh pun dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 113 ayat 3 dan juga pasal 9 ayat 1 di huruf A, B, E, dan G tentang pelanggaran hak cipta tanpa izin seorang pencipta dan juga pemegang hak cipta. Hal tersebut dapat dijatuhi pidana paling lama 4 tahun penjara dan juga denda sebesar 1 miliar setiap pelakunya. Di bagian ketiga, saya akan menjelaskan hak untuk pemegang hak cipta. Hak untuk pemegang hak cipta disebutkan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang berisi tentang hasil karya di berbagai bidang yang dituangkan secara nyata. Dan adapun ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam karya sinematografi yang mempengaruhi industri kreatif perfilman. Dan itu diatur di pasal 40 ayat 1 huruf M, Undang-Undang Hak Cipta. Dari segi ekonomi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta. Yang pertama, melakukan penggandaan di suatu ciptaannya, melakukan salinan di suatu ciptaannya, melakukan penerbitan di suatu ciptaannya, menjadi penerjemah di suatu ciptaannya, dan memberikan informasi tentang ciptaannya kepada masyarakat. Dan terakhir, bisa juga melakukan pengubahan dan aransemen di suatu ciptaannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya situs layanan film streaming gratis seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari seorang pencipta ataupun pemegang hak cipta suatu film, agar mengurangi resiko secara hukum dan juga tidak dijerat pidana. Sekian penjelasan kajian pustaka dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Falfadil Ardiwinata dari kelas AK 4303. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh layanan film streaming terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi layanan film streaming di Indonesia, yaitu layanan film streaming sudah menjadi alternatif pilihan masyarakat
Jadi keberadaan layanan film streaming ini sudah membuat orang-orang malas berpergian untuk menonton di bioskop. Bahkan film yang baru keluar beberapa bulan lalu sudah keluar di layanan website film streaming. Lalu kondisi layanan film streaming pun berkembang sangat pesat. Dengan adanya website tersebut, film yang sudah lulus sensor itu menurun, tetapi film yang tidak lulus sensor meningkat. Lalu minat seseorang terhadap layanan film streaming pun sangat tinggi, terbukti dengan banyaknya penjual DVD bajakan di tempat umum. Hal ini tuh menyebabkan seseorang kurang tertarik menonton di bioskop karena harus membayar tiket bioskop yang mahal. Lalu yang terakhir itu, layanan film streaming telah menjadi konsumsi wajib bagi penggemar film. Generasi muda tuh udah cukup banyak yang memilih layanan film streaming, dan biayanya pun lebih murah dibandingkan harus berpergian ke bioskop. Analisis yang kedua yaitu pengaruh layanan film streaming dalam perekonomian Indonesia, yaitu dengan adanya web layanan streaming, film yang sudah lulus sensor itu menurun. Hal ini menyebabkan investasi intelektual negara kita terkontraksi. Lalu layanan film streaming dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu merosot karena pada kenyataannya film yang sudah lulus sensor itu menurun dan yang tidak lulus sensor meningkat, sehingga menyebabkan pelambatan ekonomi bagi Indonesia. Lalu penonton film secara online telah dinilai oleh pemerintah sebagai penyedia film bajakan. Artinya karena dengan adanya layanan tersebut banyak penjual DVD bajakan yang menjual di tempat umum. Analisis yang terakhir yaitu tentang tindakan pemerintah terhadap masalah layanan film streaming. Yang pertama yaitu Kominfo sudah melakukan tindakan yang tegas dengan memblokir situs tersebut. Yang kedua, menghentikan website layanan film streaming pembajak film. Yang ketiga, pemerintah akan mengupayakan penegak hukum untuk pengelola laman penyebar konten ilegal. Yang terakhir yaitu jika ada seseorang yang mengakses website tersebut, maka akan diarahkan ke sebuah website yang berisi konten yang positif. Sekian penjelasan tentang analisis pengaruh layanan film streaming terhadap perekonomian Indonesia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliza Ramadhani dari kelas AK 4303 ingin mempresentasikan hasil artikel kemarin yang berjudul Pengaruh Layanan Film Streaming Terhadap Perekonomian Indonesia. Namun sebelum masuk ke dalam materi, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen yang bersangkutan, Pak Hendra, karena atas kelalaian saya, laptop ataupun apapun yang dapat menampilkan hasil PPT tidak dapat saya tampilkan karena kelalaian saya yang meninggalkan laptop di asrama Telkom. Jadi artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh dari film layanan streaming terhadap perekonomian Indonesia. Nah, artikel ini pula dilatar belakangi oleh fakta bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbanyak yang menonton film streaming secara online dan secara ilegal. Dan selain itu, untuk kata kuncinya ada 5. Yang pertama pengaruh, yang kedua layanan streaming, yang ketiga Indonesia, yang keempat ilegal, dan yang kelima perekonomian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel tersebut ialah bahwa film layanan streaming itu sangat mempengaruhi salah satu penghambat perekonomian negara, di mana penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak industri film melalui kebijakan lulus sensor tidak lagi menjadi profit karena adanya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada 2 solusi yang dapat kami kemukakan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama ialah tindak tegas dari pemerintah dalam upayanya untuk pemblokiran situs-situs tidak bertanggung jawab, dan yang kedua ialah kesadaran dari masyarakat atau dari diri kita sendiri dalam mendukung industri perfilman di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga corona ini cepat berakhir dan bumi kembali pulih dan keadaan kembali normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.